Wisma yakin ini penilaian sosialnya sudah mulai membaik Pak Win, dengan ditandainya semakin banyak murid yang masuk, tandanya sudah mulai dipercaya ini sama warga sini. Di momen PKKM inilah refleksi bagi guru, aku menjalankan tugas sesuai dengan SK yang diberikan ke saya ini sudah benar apa enggak yo? Itu bagi guru. Bagi kepala madrasah, refleksi juga, evaluasi juga. Aku apa bener yo ngekei tugas nang guru A ini? Dan fasilitasnya bertambah, aula akan jadi, ada balai latihan kerja, kemudian juga rusunawa yang dipersiapkan juga untuk karena meludaknya santri di Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang terhormat kepada Ibu dan Bapak pengawas, kepada yang kami hormati Abah Mukhlis selaku Ketua Yayasan, yang kami hormati Bapak Muhammad Khairi selaku Kepala Madrasah, dan yang tak terlupakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Al-Hidayah. Acara yang kedua, yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah kepada Bapak Muhammad Khairi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Mukhlis, yang terhormat Bu Isma selaku pengawas dari Kemenak Kabupaten Malang, dan yang terhormat yang tidak kalah hormatnya guru saya dan sekaligus saat ini menjadi pengawas di Kemenak, yaitu Bapak Winarso, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan baik dari madrasah maupun dari Kemenak Kabupaten Malang, yaitu penilaian kinerja kepala madrasah. Di tahun ketiga ini sudah ada beberapa program yang sudah terlaksana, antara lain BIMTEK K13 dan boleh saya katakan trial untuk kurikulum merdeka. Terus penilaian tengah semester program pelatihan LAS yang menjadi salah satu unggulan di madrasah kami dan sudah menghasilkan produk, salah satunya adalah kursi yang ada di laboratorium komputer. Berikutnya adalah pembacaan Rodibul Al-Hadad, di mana ini kita melibatkan semua elemen baik wali murid, guru, siswa, dan santri pondok pesantren yang kita adakan setiap Jumat Kliwon setiap bulannya. Itu yang program-program prioritas yang sudah kami laksanakan. Sedangkan untuk program prioritas di semester genap, tindak lanjut dari program tahunan yaitu PPDB, di mana PPDB menerima siswa baru, Bu Isma, Pak Winarso, dan Abah Mukhlis. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada kurang lebih berapa Bu Cucu? 51 calon pendaftar. Dan itu baru kita buka tanggal 8 Desember nanti. Sehingga ini merupakan modal dan bagi kami untuk terus mengembangkan madrasah ini lebih baik lagi. Yang kedua adalah pelatihan LAS bagian ketiga, di mana nanti proyek kami di samping anak-anak kita latih untuk menjadi terampil di bidang LAS listrik dan sebagainya. Itu proyek kita yaitu akan mengerjakan meja kursi siswa. Kebetulan di bagian yang pertama ini, tahap pertama itu kita ngerjakan kursi siswa, di mana kursi siswa nanti secara prosentase mungkin 70% itu bahan dari besi. Terus pelatihan menjahit
yang menjadi satu konsentrasi kita. Kemarin sudah kita ajarkan di semester ganjil dan nanti akan ada pelatihan untuk praktek menjahit dan nanti akan kita programkan untuk bisa menghasilkan produk dalam bentuk seragam sekolah. Sehingga kalau sementara ini kita seragam sekolah pesan ke penjahit, tahap demi tahap akan kita kerjakan sendiri. Dan kebetulan kami sudah memiliki 6 mesin jahit matic ya, artinya sudah pakai pedal gas itu. Jadi tidak pakai manual. Terus yang kedua adalah kita rencana akan mengadakan BIMTEK metode media pembelajaran. Berikutnya adalah studi banding yang akan kita laksanakan insya Allah bulan Maret setelah BTS. Tujuan daripada studi banding ini adalah untuk mengukur bagaimana kualitas dan grade kita dengan madrasah yang lain. Berikutnya adalah BIMTEK pembuatan modul belajar sebagai bahan kita untuk kesiapan kurikulum merdeka tahun depan. Terus ada workshop PTK atau penelitian tindakan kelas, terus pelatihan aplikasi pembelajaran, dan kajian kitab oleh keluarga dalam dan pengurus yayasan. Ini nanti akan kita programkan setiap minggu 1 kali di aula yayasan, di mana kita melibatkan pengurus yayasan juga keluarga dalam untuk mengisi acara tersebut. Itu Bapak Ibu program prioritas di semester genap, semoga kita bisa melaksanakan. Berikutnya perlu saya sampaikan kondisi jumlah siswa di madrasah kami, alhamdulillah setiap tahun ada peningkatan. Mulai 3 tahun pertama itu kurang lebih 3 kelas, terus 2 tahun terakhir ini setiap tingkatan itu sudah 4 kelas. Total jumlah siswa kami kurang lebih 263. Terus kami perlu sampaikan juga bahwa di tahun ini mungkin tahun kesiapan, tahun depan ini 2024 tahun kesiapan untuk siap akreditasi Bapak Ibu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu pengawas menilai sejauh mana kira-kira dalam pelaksanaan akreditasi kami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kegiatan ini nanti bisa Bapak Ibu ikuti dengan baik. Apapun bimbingan dan arahan ini kita perlukan, dan terutama saya berterima kasih Allah masih menakdirkan saat ini bisa ketemu dengan guru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua, yakni dari Ketua Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah kepada Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Winarso, yang kami hormati Ibu Isma, Bapak Kepala Madrasah dan Dewan Guru serta tenaga kependidikan yang saya banggakan. Alhamdulillah, rasa syukur. Mari kita aturkan ke Allah. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tetap limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih khususnya pada Bapak Ibu pengawas yang pada saat ini akan melakukan penilaian kinerja kepala madrasah. Hal ini sangat penting karena satu organisasi tentunya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian dan evaluasi, di mana tentunya penilaian evaluasi ini sangat penting di dalam rangka mengembangkan madrasah ke depan. Kami sebagai ketua yayasan memiliki program yang sangat banyak. Seiring dengan perkembangan, maka madrasah aliyah yang dulu berada di utara sudah tidak mampu lagi fasilitasnya untuk menyuguhi anak didik, sehingga digeser ke selatan dan fasilitasnya bertambah. Aula akan jadi, ada balai latihan kerja, kemudian juga rusunawa yang dipersiapkan juga untuk karena meludaknya santri di Al-Hidayah. Jadi salah satu nilai plus yang berada di sini yang bisa kita sampaikan adalah insya Allah anak-anak yang kelas 3 itu dapat prioritas les-las. Jadi itu sudah gratis, bahkan dapat uang saku, dan anak-anak memiliki keterampilan. Ya mudah-mudahan sebagian ada yang bakat karena sudah bekerja di luar, tapi sebagian masih dipoles,
ada semacam diklat training tentang kelas mengelas. Jadi insya Allah itu manfaatnya akan besar bagi anak-anak. Jadi ke depan itu kita pengen punya perpustakaan itu cukup satu ruangan, tapi kita perkuat di digitalnya. Nah, itu sudah lama saya men-challenge sebenarnya waktu awal-awal Pak Khairi dilantik kepala madrasah sama kepala-kepala yang lain, saya sudah menyampaikan gagasan bagaimana kalau di Al-Hidayah ini memiliki perpustakaan terpadu berbasis IT. Ruangan tetap ada, buku nggak usah belanja, buku-buku yang ada, tetapi bagaimana materi-materi pembelajaran, materi-materi latihan, termasuk silabus, RPP guru, ini bisa di jalan satu. Yang ini di Malang sendiri belum berhasil. Jadi di Jalan Bandung sendiri membuat perpustakaan terpadu yang menggandeng UIN itu sampai sekarang belum bisa berhasil 100%. Sebenarnya di sini sudah tak suruh balapan dengan yang negeri. Padahal di negeri sana anggaran tanpa batas. Kalau di sana kan punya miliaran. Di sini anggarannya nggak punya. Semua bangunan utang-utang. Tapi selesai juga karena Pak Khairi ini didikannya Pak Win. Dulu aktif di Pramuka atau apa namanya itu PMR, sehingga orang-orang yang ikut organisasi itu biasanya memang di dalam memimpin madrasah itu mesti ada inovasi-inovasi kedisiplinan itu biasanya luar biasa. Nah di sini saya sempat kaget dan saya sempat menegur kepala madrasah Pak Win karena tiba-tiba kan saya malu ya masih seperti itu kok tiba-tiba ada orang UIN Yogyakarta studi banding ke sini dosen dan membawa mahasiswanya Sagi. Itu Pak ternyata dibuat langganan karena di sini diviralkan sama Pak Khairi itu sebagai madrasah digital. Apa yang digital itu? Ternyata beliau punya laporan keuangan dengan sistem digital yang bisa dicek lewat HP dulu. Mudah-mudahan sekarang masih berlangsung. Itu yang harus dilaporkan. Jadi apa yang lebih dari yang lain? Itu Bapak dan Ibu pengawas. Jadi saya mohon dorongan ikut membantu madrasah kami. Insya Allah cita-cita dari yayasan seperti itu. Kita akan memperkuat laporan digital. Sementara itu dari kami, terima kasih kerawan panjenengan Bu Isma, Pak Win yang ke tempat kami, mudah-mudahan membawa banyak barokah, membawa banyak manfaat, terutama ya mohon ini teman-teman kami, anak-anak kami ini dibimbing, karena Pak Win ini juga lama jadi kepala madrasah, Bu Isma saya kira mungkin juga begitu, kalau tidak paling tidak kalau pengawas itu backgroundnya dari guru senior dan sudah punya SIM istilahnya, jadi kita tidak meragukan kompetensi beliau, pengalaman beliau, bahkan kalau terkait wirausaha memang cocok kalau Pak Win jadi gurunya Pak Khairi. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang ketiga yakni dari pengawas madrasah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Mufidah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Hidayah, betul, Ketua Yayasannya Yayasannya namanya Al-Hidayah nggih. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah yang kali ini sedang dikenai PKKM. Tidak lupa rekan kerja saya Bapak Winarso yang alhamdulillah di tahun ini kami bertim untuk melaksanakan PKKM, dan Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini yang saya hormati sekaligus saya banggakan. Alhamdulillah kemajuannya begitu pesat nggih untuk MA Al-Hidayah di bawah kepemimpinan Bapak Khairi. IKM 1 yang notabene masih menggunakan K13 cuman disisipi sedikit prinsip kurikulum merdeka, untuk MA Al-Hidayah disisipi P5 P2RA, dan alhamdulillah Bapak Kepala terus memberikan informasi terkait perkembangan di MA ini.
Makanya Bu Isma percaya bahwa MA Al-Hidayah di IKM 1 ini rodo iso dilepas. Di samping itu ada beberapa guru yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka Penuh di sekolah. Nggih, Bu sinten niki? Bu Ika, nggih. IKM 1 masih belum dilirik untuk menjadi prioritas pembinaan Bu Isma, masih di IKM 2. Tahun depan di sini IKM 2 otomatis pendampingan full gitu dari Bu Isma. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Bu Isma mendengarkan program yang sudah dijalankan oleh MA Al-Hidayah di semester 1. Bukan lumayan, sudah bagus, nggih, walaupun bagus itu harus ditingkatkan secara kaizen, secara istiqomah gitu. Tetapi menurut Bu Isma sudah bagus, walaupun tadi mungkin lupa nggih Bapak Kepala tidak menyampaikan bahwa yang sudah berjalan digitalisasi itu malah belum diberitahukan ke saya Pak Haji yang laporan keuangan. Yang perpustakaan sudah, kemudian menyusul absensi sama data-data kelas, nggih, data kelas. Ini di foto kok ke saya ada 3 kode QR gitu nggih, yang bisa dinikmati nanti kita lihat-lihat nggih Pak Win nggih. Ya. Alhamdulillah juga sudah di branding lewat nopo Pak niku sampai ada yang sudah kunjungan ke sini. Dan saya kira itu nanti membesarkan nama sini gitu nggih. Dengan status madrasah digital itu untuk sekarang itu mulai menjadi lirikan Bapak Ibu nggih. Karena sekarang sudah tidak 4.0 ya Pak, sudah merambah ke 5.0 kan digitalisasi itu nggih. Nah, 4.0 aja kita mungkin tidak semua banyak yang tahu. Sekarang sudah ke 5.0. Makanya IT itu tidak bisa lepas, tidak bisa kita kesampingkan. Itu kita tunggangi untuk efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan. Alhamdulillah itu tadi Bu Isma lihat dari program di semester 1 itu akan ditindaklanjuti di semester 2 antara lain apa dengan workshop guru nggih. Yang Bu Isma lihat itu tadi workshop penyusunan modul ajar nopo modul belajar. Program itu yang Bu Isma tangkep ada peningkatan kapasitas untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Intinya kan itu Pak Khairi, nggih. Karena Bapak Ibu dengan madrasah yang mulai berkembang ini tidak akan bisa efektif manakala PTK-nya ini tidak diupdate terus. Minim 1 semester 1 kali. Entah itu apa materinya, yang jelas update ilmu itu akan mengupdate motivasi, akan mengupdate kemampuan, akan mengupdate sisi-sisi yang memang diperlukan untuk membawa madrasah ini lebih maju ke depannya. Guru bagaimana bisa menyusun artikelnya untuk nanti dipublish. Pertama mungkin dipublish di Sinta 3, nanti naik lagi Sinta 4. Jadi karya guru itu ada. Kalau mau PTK juga nggak apa-apa, nggak harus untuk memenuhi kenaikan pangkat kan PTK, tapi harus tahu bagaimana problem-problem di dalam kelasnya. Cuman Bu Isma kasih gambaran di instrumen akreditasi nanti Pak Khairi PKKM tahun keempat itu ada tuntutan, sekarang juga ada tuntutan prestasi apa yang dimiliki oleh guru, ada enggak karya ilmiah dari PTK, bukan P saja loh ya, P pendidik atau guru tidak, dari tenaga kependidikan apa juga ada. Kalau dibaca di instrumen seperti itu.
Jadi akan lebih baik nanti kalau guru-guru ada berapa gitu yang senang tulis menulis, monggo. Di teman jenengan di madrasah lain itu sudah ada yang sampai ke Scopus, Bapak Ibu, karya ilmiahnya sudah dipublish sampai Scopus. Scopus itu kan sudah lebih tinggi dari Sinta, nggih. Lah panjenengan yang pertama nggak apa-apa Mas Yo Sinta 5, nggih. Terus berikutnya naik. Paham kan maksudnya Sinta? Nggih. Nanti guru yang sudah mulai familiar dengan dunia karya tulis ini nanti yang bantu gitu. Kemudian alhamdulillah mendengarkan sambutan dari ketua yayasan yang notabene nun sewu Pak Haji, tadi saya tanya ke Pak Win, panjenengan kok sudah kenal Pak Win? Nggak taunya beliau dulu kasih sebelum Pendangi, Mapendanya Pak Win saat Pak Win jadi kepala Manbatu, makanya kok kelihatan sudah kenal gitu. Sementara Bu Ismah baru ketemu menikah Pak Haji, baru ketemu ini. Yang tahun kemarin tahun kemarin sama Pak Hoirul Soleh yang datang pengawas lah, nggih Pak Taufik. Yang Bapak Ibu yang saya hormati, mendengar sambutan dari Bapak Ketua Yayasan, Bu Isma rasanya optimis gitu untuk MA Al-Hidayah ke depan tuh lebih maju dari tahun ke tahun. Tapi ingat semua maju itu dibutuhkan upaya-upaya, tapi yang harus dikedepankan pertama adalah kebersamaan. Jangan sampai semakin maju semakin di jero iku umek dhewe. Maksudnya umek tahu nggih. Nah, saling senggol sikut sini sikut sana, iku sing garai gak bertahan lama. Dengan kesatuan dan persatuan ditambahi program-program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, insya Allah efektif untuk pencapaian tujuan atau visi madrasah. Alhamdulillah Bapak Ibu, PKKM mohon tidak dijadikan sebagai ajang yang hanya rutinitas saja. Walaupun ini nanti misalnya ganti menteri gitu nggih. Apakah PKKM itu akan dihapus? Selama PMA nomor 58 tahun 2017 itu tidak dicabut, PKKM akan terus berlangsung. Karena dengan adanya PKKM, kalau di sekolah otomatis PKKS ya namanya, juga ada payung hukumnya, itu malah bagus untuk sekolah madrasah Bapak Ibu. Kalau hanya mengandalkan akreditasi itu 4 tahunan, bahkan di sini sudah berapa? 5 tahun dapat perpanjangan 1 tahun 5 tahun lah, kok katanya besok tahun 2024. Oh gitu, nggih. Dengan akreditasi kita sepertinya mempersiapkan data-data, mengevaluasi manajemen itu 4 tahun sekali atau bahkan 9 tahun sekali kalau dapat perpanjangan 5 tahun. Sangat tidak efektif Bapak Ibu. Coba tak tanya ibu-ibu ini, punya buku harian keuangan? Pasti punya lah ibu-ibu. Coba seminggu kan ditulis lali kan? Lah itu seminggu. Apa meneh ini 4 tahun atau 9 tahun. Makanya PKKM ini harus kita sambut. Kemudian Bapak Ibu perlu Bu Isma brainstorming PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Walaupun ini berbunyi penilaian kepala madrasah, tolong jangan diartikan letterlek ini yang dinilai hanya Pak Hoiri. Bukan. Pak Hoiri sebagai kepala madrasah itu mempunyai tugasnya kepala, tugasnya pimpinan itu adalah mendistribusikan pekerjaan. Dibuktikan dengan apa distribusi itu? Pembagian tugas tiap tahun. Jenengan dapat SK tiap awal tahun ajaran baru Bapak Ibu, yaitu bukti kinerja kepala madrasah.
Salah satu tugasnya itu kepala madrasah. Lek kepala madrasah nggak mau mendistribusikan tugas-tugas yang diemban, malah elek, malah koyok tukang cukur, sembarang dikerjakno dhewe. Ya. Kemudian kalau kepala itu sudah mendistribusikan pekerjaannya melalui SK pembagian tugas, begitu kepala di PKKM, maka tidak salah dan memang harus kepala itu membawa siapa orang yang tadi diamanahi melalui SK pembagian tugas. Kalau jenengan diamanahi kepala sebagai pendidik saja, ya sekarang tunjukkan kepada Bu Isma dan Pak Winarso bahwa panjenengan melaksanakan tugas pendidik yang ada 5 itu ya, di PMA nomor 90. Tugas pendidik 1, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, terus membimbing, remedi dulu, dan melaksanakan tugas tambahan. Tunjukkan itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang melaksanakan tugas tambahan ya selain sebagai tugas guru, tugas tambahan apa yang di SK-kan ya itu tunjukkan sudah. Nah, tapi tidak berarti Pak Hoiri yang jenengan ajukan ke Bu Isma sama Pak Win itu tim jenengan. Pak Hoiri juga punya tugas bahwa Pak Hoiri menguasai semua permasalahan, poin-poin, program-program yang ada di madrasah ini, setidaknya 25% di masing-masing kegiatan. Sedangkan yang 100-nya teknisnya itu di PTK yang sudah diamanai melalui SK. Gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya karena ada informasi tahun depan ini akan akreditasi, maka setelah ini itu masuk di programnya Bu Isma tahun 2024 akan pendampingan persiapan akreditasi. Kenapa? Karena akreditasi tahun ini sifatnya performance Bapak Ibu, nggak compliant kayak tahun sebelum 2020. Sebelum 2020 di sini nggak ada BK. Pak Hoiri ini pinter IT, moro-moro 10 menit jadi SK guru BK. Itu kalau dulu sudah dapat B atau A kalau memang ada ruangan BK dan administrasi di-download semuanya. Tapi saat ini dengan adanya SK ruangan itu hanya 15%. Yang 85% dipenuhi dengan performance. Jadi melalui observasi, anak ditanya, wali kelas ditanya, sudah pernah nggak dimintai tanda tangan sama BK terkait dengan anak didik sampean di kelas itu habis di konseling sama guru BK, macam-macam sudah. Lah itu compliant. Kalau sudah keliru, performance. Kalau sudah seperti itu, apa bisa sulapan? Seminggu? Sebulan? Enggak tentunya. Karena yang banyak diobservasi nanti anak, siswa. Lek guru itu kan malah 90% diragukan bohong. Gitu. Tapi lek anak, petugas keamanan kebersihan, ibu kantin itu jujur semuanya. Makanya dengan observasi ini itu nanti akan dapat menjaring data ini terpenuhi enggak performance 85% itu. Makanya kalau ada pernyataan poin-poin itu setidaknya 1 semester itu minim mempersiapkan. Jadi begitu anak diobservasi ditanyai, nggih, di sini ada ini, loh, begitu Bapak Ibu, nggih, gak sulapan. Selanjutnya Bapak Ibu, PKKM ini mohon dijadikan program tahunan, karena PKKM ini tidak hanya menorehkan nilai. Pak Win itu lewoman nang nilai Pak Hoiri, sampean jauh 100 adikei, nggih. Tapi apa gunanya nilai itu
Karena di momen PKKM inilah refleksi bagi guru. Aku menjalankan tugas sesuai dengan SK yang diberikan ke saya ini sudah benar apa enggak yo? Itu bagi guru. Bagi kepala madrasah, refleksi juga, evaluasi juga. Aku apa bener yo ngekei tugas nang guru A ini? Nah, terus wes bener enggak aku dalam membimbing supaya kerja guru ini bagus? Loh, itu evaluasi atau refleksi. Bu Isma jadi pengawas juga merefleksi, Bapak Ibu, aku kok lek nang madrasah iki kok mbinane iki tok ya. Ternyata di sisi ini guru masih nol pemahamannya loh. Jadi kita bisa membuat budaya refleksi yang disingkat Buresi yang sekarang lagi digencarkan oleh pemerintah, nggih, ngoten. Dan nanti Pak Win akan menyinggung nanti tentang penilaian formal dan penilaian sosial. Bu Isma yakin ini penilaian sosialnya sudah mulai membaik Pak Win, dengan ditandainya semakin banyak murid yang masuk, tandanya sudah mulai dipercaya ini sama warga sini. Dan nanti di akhir Bapak Ibu tetap kita ngumpul lagi bersama, kita refleksi hasil penemuan di PKKM ini apa saja dan perlu ditindaklanjuti bagaimana. Itu yang poin pentingnya. Gitu nggih Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa Bu Isma sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Apabila Bapak ingin awet muda, sesungguhnya mudah sekali obatnya. Usahakan selalu gembira, walau masalah datang melanda. Kalau perlu carilah istri kedua, asal jangan tahu istri yang pertama.